Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil liqa'ih. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Arba'una Hadisan Fit Tarbiyati wal Manhaj yang disusun oleh Syekh Saleh As-Sadhan. InsyaAllah kita akan masuk pada hadis yang kedua, hadis yang berbicara tentang keutamaan sifat adil. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innal muqassitina indallahi ala manabira min nur an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma waluh. Yang artinya adalah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Innal muqassitin, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, indallah, kelak akan berada di sisi Allah, ala manabira min nur, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. An yaminir rahman, mereka berada di sisi kanan ar-Rahman, di sisi kanan ar-Rabb Ar-Rahman yang maha pemurah. Wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, mereka adalah orang-orang yang berlaku adil di dalam setiap keputusannya. Wa ahlihim, dan pada keluarganya. Wa ma wullu, dan pada setiap orang-orang yang diamanahkan kepadanya. Hadis ini adalah hadis yang menegaskan tentang pentingnya bagi seorang muslim untuk menjaga sifat adil pada dirinya, pada setiap tutur katanya, pada tindak tanduknya, pada segala hal. Dan bahwa sifat adil itu tidak bisa dipisahkan dari sifat iman. Orang yang beriman maka pasti adil. Orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dimudahkan untuk mewujudkan sifat adil. Ya. Dan sifat adil ini adalah kunci seseorang diangkat kedudukannya di dunia. Ya. Di dunia ini orang yang adil pasti akan menjadi orang yang terhormat. Orang-orang pasti akan menghargainya, menghormatinya. Ya. Dan kelak di akhirat, ya, orang yang berusaha adil pasti akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditandai dengan mereka oleh Allah akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya. Ya. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berada di sisi kanan Allah dan dipersilahkan untuk naik ke mimbar-mimbar dari cahaya agar semua orang menyaksikan. Ya. Hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang sahih. Informasi ini harus diyakini seyakin-yakinnya oleh kita semua orang-orang beriman bahwa Allah akan memperlakukan orang yang adil dengan sangat mulia di dunia maupun di akhirat. Ya, sangat mulia. Ya. Fadilah ini oleh Nabi SAW disampaikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang beriman yang senantiasa berusaha untuk adil, ya, senantiasa untuk jauh dari kezaliman, ya, sebab lawan dari kata adil adalah kezaliman, ya. Di dalam hadis ini juga terdapat satu motivasi kepada kita semua bahwa orang yang adil itu akan disenangi oleh siapapun,
baik dia sebagai seorang pemimpin maupun sebagai yang terpimpin. Kalau dia memiliki sikap adil, maka semua akan suka, ya. Ya, semua orang-orang yang di hatinya ada kebaikan akan suka dengan orang itu. Ya. Kalau orang-orang yang jahat, orang yang bejat, kita nggak butuh keridhaan mereka, ya. Kita butuh keridhaan orang-orang yang baik, ya. Kita butuh cinta orang-orang yang baik. Kita butuh dukungan orang-orang yang baik, ya. Maka orang yang punya sifat adil, ya, insya Allah, ya, dia akan mendapatkan itu. Dia akan mendapatkan tempat di hati siapapun, apakah dia sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang terpimpin, ya, atau rakyat, ya. Nah, sebaliknya orang yang tidak adil, yaitu orang yang berlaku zalim, ya. Ini di dunia dia akan dicela, ya. Di dunia dia akan dicela. Kalau seandainya dampak dari ketidakadilan itu hanya di dunia, ya, masih relatif lebih ringan, ya, hanya dicela manusia. Yang paling berat nanti yang akan dihadapi oleh orang-orang yang tidak adil, termasuk pemimpin yang tidak adil, adalah dia akan ditimpakan oleh Allah kegelapan di dalam kegelapan, kegelapan di atas kegelapan, gelap nanti hidupnya di akhirat nanti, ya. Sebagaimana orang-orang yang adil itu oleh Allah nanti diletakkan di mimbar-mimbar dari cahaya, ya, terang benderang. Di akhirat sana dia nggak akan mengalami kegelapan. Maka sebaliknya orang yang tidak adil itu akan dihukum oleh Allah, ya, ditimpakan kepadanya kegelapan demi kegelapan. Kapan itu? Nanti ketika ruh sudah terlepas dari jasad, ya. Dan itu sebentar lagi, ya, sebentar lagi bagi para pemimpin yang sudah di usia 50 tahun sekian atau 60 tahun sekian, sebentar lagi Anda akan mendapatkan hasil dari sifat adil Anda. Sebagaimana kalau tidak adil, maka sebentar lagi Anda akan diperlihatkan oleh Allah akibat dari ketidakadilan Anda, ya. Maka ingat sabda Nabi SAW mengenai adil ini, ya. Dan adil itu tentu tidak hanya dibatasi pada ucapan, ya. Adil juga berlaku pada perbuatan, ya. Dan pada semua hal, ya. Pada semua hal kita harus bersikap adil, bersikap balance di tengah-tengah, ya. Tidak condong ke kiri atau ke kanan, ya, dan sebagainya, ya. Pada semua hal seorang beriman itu harus menjaga sikap adil. Sehingga pada keluarga juga, ya, terutama kepala keluarga ini, dia harus mampu mengevaluasi sudah seperti apa komitmen dan tekadnya untuk mewujudkan keadilan terhadap keluarganya, ya. Terkadang ada kepala keluarga itu menuntut istrinya, anak-anaknya untuk menunaikan hak sebagai seorang istri, seorang anak, ya. Tapi dia sebagai kepala keluarga, dia belum menunaikan haknya anak-anak dan istri, ya. Ini yang disebut dengan mutaffifin, ya. Al-mutaffifin yang mengurang-urangi timbangan, ya. Kalau itu terkait dengan haknya, ya, dia ingin agar ditakar secara penuh, ya. Tapi kalau dia menakar untuk orang lain, dia mengurang-urangi, ya. Maka kepala keluarga, seorang suami, demikian pula istri, ya, ketika hanya pandai menuntut hak namun tidak pandai menunaikan kewajiban, kita khawatir dia masih kehilangan sifat adil itu, ya. Padahal Islam ketika memerintahkan kita untuk adil itu tidak saja ketika kita sebagai seorang pemimpin, ya, pemimpin negara, ya, tapi kita dalam posisi sebagai seorang kepala keluarga juga harus punya sifat adil, ya. Kita harus paham betul apa kewajiban kita dan harus mengerti betul apa hak-hak keluarga kita, hak-hak istri kita, hak-hak anak kita. Demikian pula istri harus paham betul apa kewajibannya dan apa hak-hak suami serta anaknya, ya. Demikian pula anak harus paham betul apa kewajibannya dan apa haknya, ya.
Ya, dengan demikian maka ya maka keadilan itu terlihat di rumah, dan insya Allah rumah yang penuh dengan keadilan, ya penuh dengan usaha untuk terciptanya suasana adil, rumah yang seperti itu insya Allah oleh Allah akan diberikan cahaya dan keberkahan insya Allah. Ya. Setelah kita berbicara tentang adil, mari kita melihat bagaimana Islam mewanti-wanti kepada semua orang Islam untuk menghindari sifat yang itu merupakan lawan dari adil. Sifat apa itu? Sifat zalim, ya. Jadi orang zalim itu adalah orang yang tidak adil, ya. Ya, karena kan kata adil ini dari bahasa Arab, jadi lawannya adil adalah zalim, ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita agar berusaha untuk memegang, ya, sifat adil dan menjauhi sifat zalim. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran fa innahu laysa dunaha hijab. Ada sebuah hadis yang sangat tegas. Nabi menggambarkan bagaimana bahaya kezaliman itu. Nabi mengatakan, ittaqu, berhati-hatilah kalian, da'watal mazlum, terhadap doa orang yang dizalimi, wa in kana kafiran, meskipun dia orang kafir, meskipun dia orang yang tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, meskipun mereka musyrik, meskipun mereka menyembah berhala, meskipun mereka menuduh Allah punya anak, ya, tapi kita tidak boleh zalim kepada mereka, ya, tidak boleh kita zalim kepada orang non muslim, ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa innahu laysa dunaha hijab, karena doa orang yang terzalimi meskipun dia kafir, meskipun dia non muslim, itu tidak ada pembatas atau penghalang yang menghalangi doa itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kepada orang yang kafir kita harus adil, apalagi kepada orang Islam, ya. Ya, maka pemimpin yang oleh Allah ditakdirkan memimpin masyarakat yang itu banyak orang Islam di situ, hati-hati, ya, hati-hati untuk kemudian meninggalkan atau menanggalkan sifat adil ini, ya. Ya, kalau mereka berdoa, ya, kalau mereka berdoa dengan doa yang itu berangkat dari perasaan terzalimi, ya, dari keadaan mereka dizalimi, ya, maka itu akan terwujud insyaallah, ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada lagi hijab penghalang, ya, antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu doa datang dari orang kafir, ya, meskipun itu doa dipanjatkan oleh orang kafir, kalau dia dizalimi maka akan terkabul. Ini hadisnya sahih, ini hadis riwayat Imam Ahmad ini, ya. Hadis riwayat Imam Ahmad yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi adil itu berlaku pada siapa saja dan terhadap siapa saja, baik kepada orang Islam maupun kepada non muslim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita orang-orang beriman untuk menjadi orang-orang yang adil, orang-orang yang jauh dari tindakan kezaliman. Ketika seorang muslim diamanahi sesuatu, maka dia menjaga sifat adil tadi, ya. Terutama dalam menjalankan amanah, seorang muslim harus memperhatikan sifat adil yang itu adalah menjaga kewajiban, ya, melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak-hak orang lain atau hak-hak orang-orang yang terpimpinnya, hak-hak orang-orang yang dipimpinnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga terdapat faedah untuk kepada mereka yang menekuni jalan dakwah, ya.
atau sebagai penyeru kepada agama Islam, ya, kepada kebaikan. Mereka ini adalah orang-orang yang paling pertama-tama harus memeriksa komitmen keadilannya, ya, pada ucapan, pada perbuatan, ya, pada setiap tulisan-tulisannya, ya. Bagi orang-orang yang berdakwah kepada kebaikan, maka sifat adil ini harus menjadi prinsip, ya, sifat mendasar yang jangan sampai ditanggalkan atau ditinggalkan. Ya, maka dengan begitu insya Allah, ya, kita akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan dengan demikian insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Kadang-kadang ada orang, ya, dai mengajak kebaikan, mengajak kepada kebaikan, namun di hatinya ada sedikit hasad, ya, sehingga dia tidak ridho, tidak suka kalau ada pendakwah lain yang dianggap sebagai kompetitornya, ya, pesaingnya, ya. Lalu tidak bisa menyebutkan kebaikan yang ada pada pendakwah lain, ya. Ya, ini suatu fenomena di akhir zaman ini, ya, ketika bermunculan banyak yayasan-yayasan dakwah, kelompok-kelompok dakwah, ya. Semestinya dakwah menjadi sebuah ladang kebaikan yang mereka harus berkompetisi di situ, tapi dikarenakan hasad, akhirnya mereka justru menjadikan mitra dakwah atau kawan dakwah sebagai apa? Sebagai pesaing, sehingga yang kemudian muncul adalah kata-kata, ucapan-ucapan yang itu jauh dari keadilan, hanya mampu menyebutkan keburukan mitra dakwah, keburukan keburukan lembaga lain, ya, atau pendakwah lain, ya, tidak bisa menyebutkan kebaikannya. Ini dai yang seperti ini adalah dai yang tercela, ya. Dai yang tercela karena semestinya dia mengajak orang kepada sifat adil, ya, dan dia mencontohkan, tapi di sini justru malah dia tidak mencontohkan, ya, wal iyadzubillah. Maka Syekh As-Sadhan hafizahullah mengingatkan para dai untuk memperhatikan masalah ini. Hendaknya para dai menjadi contoh terdepan dan terawal di dalam mewujudkan sifat adil itu, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi siapapun dari hamba-hambanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga hadis yang Nabi SAW sampaikan terkait dengan pentingnya menjaga sifat adil ini dapat kembali memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang adil. Ingat bahwa sifat adil itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan, ya. Orang yang beriman pasti adil, dan orang yang adil insya Allah itu merupakan tanda dari keimanannya. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.